Perasaanku saat itu galau, banyak pikiran, campur aduk, gak bisa tenang, penuh dengan tekanan. ya bisa dibilang kacau sih ya. Wah, gak enak semua lah kalau kita ngomongin namanya tentang khawatir itu. Namaku Feli, Saya Kevin. Saya Stefani, umur saya sekarang 27. umur OTW 28. Saat ini tahun ini saya berusia 29 tahun. Pernah? Tentu pernah dong. Pasti pernah. Namanya manusia ya, kita tentu saja masih bisa merasakan yang namanya khawatir. Khawatir tentang masa depan, tentang hari esok, dan sebagainya. Perasaanku saat itu Galau, banyak pikiran, Campur aduk, gak bisa tenang, penuh dengan tekanan. ya bisa dibilang kacau sih ya. Wah, gak enak semua lah kalau kita ngomongin namanya tentang khawatir itu. Pasti bisa. bisa dong. Kita kan manusia ya, nggak mungkin kalau kita nggak khawatir. Tentu masih bisa dong, namanya walaupun kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan, kita tetap masih manusia biasa yang bisa merasakan namanya hal-hal dunia, termasuk salah satunya adalah khawatir. Walaupun kita sudah punya Tuhan, suatu ketika kita pasti ada rasa khawatir itu. Nah, waktu khawatir itu, nah itu saatnya kita dekat dengan Tuhan. Kalau aku pribadi sih sebenarnya bukan yang diselesaikan, cuman ya kayak dijalanin aja gitu. Waktu aku khawatir, aku lebih banyak menyendiri, diam di suatu ruangan dan lebih komunikasi sama Tuhan. Yang pertama tentu saja harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, sering berdoa, sering baca Alkitab. Dan yang kedua, setelah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tentu kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang vibe-nya positif, supaya kita tidak selalu kepikiran dengan namanya kekhawatiran itu. Apapun itu bisa, apa yang kita suka lakukan, apa yang kita enjoy lakukan, tentu saja selama dalam lingkup yang positif. Hal-hal yang bisa kita kerjakan, misalnya kita bisa berolahraga, kita bisa bermain, atau apapun itu. Kalau ditanya penyertaan, sebenarnya ya karena kekhawatiran itu cuman tak jalanin aja. Penyertaannya ya lewat kayak Tuhan tuh memberikan kekuatan supaya aku bisa ngelewatin proses kekhawatiran ini gitu. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa sih, dan kadang tuh nggak terduga-duga. Tiba-tiba aja ada yang membantu, ada yang dari teman-teman deket juga ngasih support kayak gitu. Kalau diceritain sebenarnya panjang kali lebar. Intinya penyertaan Tuhan itu pasti ada, asalkan kita punya rasa pengharapan kepada Tuhan. Jadi waktu khawatir itu benar-benar banyak introspeksi diri, lalu komunikasi dengan Tuhan, minta arahan gimana kalau menyelesaikan rasa khawatir ini, kayak gitu. Apa yang Tuhan lakukan ketika kita, ya kalau dalam hidup saya pribadi sih cukup banyak ya. Jadi kadang hal-hal itu pun gak terpikirkan. Misalnya waktu itu saya pernah, suatu hari itu waktu saya masih sekolah ya, waktu ceritanya. Jadi besok itu mau ulangan, mendadak tiba-tiba. Tentu sebagai seorang siswa yang rajin, yang biasanya kalau dapat nilai jelek dihukum, wah ini kan pasti banyak pikiran ini. Apa yang harus saya lakukan ya? Nah, tapi Tuhan selalu mempunyai cara yang berbagai macam yang kita tidak terpikirkan. Waktu itu saya tiba-tiba, ya ketika malam, ada teman saya yang tiba-tiba, ayo kita belajar bareng, kita kumpul bareng. Nah, jadi itu cara kecil, tapi itu bagi saya itu adalah cara Tuhan untuk menyelesaikan kekhawatiran yang saat itu saya rasakan. Nah, masih banyak dalam hidup saya juga yang
tidak bisa saya ceritakan satu persatu bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikannya. Tapi yang saya bisa beritahukan adalah Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita di tengah-tengah kekhawatiran kita. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayatnya itu terambil dari Matius 6 ayat 34. Bunyinya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa aku pilih ayat ini? Karena ya seperti aku tadi bilang, karena aku menjalani kekhawatiran yang ada di aku itu dengan tak jalanin aja, tak lewatin aja. Ya aku merasa lewat ayat ini tuh dikuatkan karena yaudah, kamu ngerasa khawatir, ya cukup hari itu aja. Karena besok pasti akan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang bukan mungkin lagi sih, tapi pasti akan datang terus. Gitu. Salah satu ayat yang memang saya selalu simpan ketika di saat saya khawatir, di saat saya memang lagi banyak pikiran tentang hari esok, yaitu di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa saya memilih ayat ini? Karena selama kita masih hidup di dalam dunia, tentu kita tidak akan pernah bisa lepas dengan yang namanya khawatir. Nah, tetap kita boleh khawatir, boleh, tapi jangan berlebihan. Apa yang kita sudah khawatirkan hari cukup hanya untuk hari ini. Untuk hari esok, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sudah berlalu, karena Tuhan pasti akan memimpin hidup kita.